Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan para akhwat, para guru, demikian juga para wali murid dari sekolah Al-Wildan, ya, baik yang Tangerang maupun yang di Bekasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya pemaparan kita yang sudah kita sampaikan sebelumnya tentang bagaimana metode Islam dalam mentarbiyah anak-anak ya. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya anak-anak adalah buah hati seseorang ya, yang merupakan tempat kebahagiaan seseorang, yang kita letakkan segala cita-cita kita kepada anak-anak kita ya. Maka tentunya ini melazimkan kita untuk serius dalam memperhatikan anak-anak dan perlu pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga dan bahkan pengorbanan perasaan ya harus kita curahkan ya demi agar kita bisa menjadikan anak-anak kita sesuai dengan yang kita harapkan. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa poin tentang bagaimana metode Islam dalam mentarbiyah anak-anak ya. Di antaranya yaitu adalah mengakui atau memperhatikan hak anak-anak. Kalau mereka punya hak ya, harus kita perhatikan dan jangan kita remehkan hak mereka ya. Bahkan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum ya. Kemudian di samping kanan beliau ada Al-Fadl bin Abbas, yaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, tapi masih kecil. Kemudian sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak asyakh, yaitu orang-orang para sahabat yang senior ya. Setelah Nabi minum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si kecil Al-Fadl bin Abbas, "Ata'dzan li an u'tiya haula'il asyakh?" Apakah kau mengizinkan aku untuk berikan sisa minumku kepada orang-orang tua ini ya. Tentunya kita tahu bahwasanya sisa bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkah ya, dan ini sangat disukai oleh para sahabat mendapatkan berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menakjubkan si Nabi minta izin sama Fadl bin Abbas, karena kita tahu kalau minuman maka kalau mau digilir kanan dulu. Tetapi karena ini adalah orang tua dan dia kecil, siapa tahu dia mengizinkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Rasulullah SAW tidak mengatakan anak kecil, enggak usah lah ya. Jadi Rasulullah SAW tanya, "Ata'dzan li?" Kau izinkan aku atau tidak? Maka kata Al-Fadl bin Abbas, enggak, saya enggak izinkan. La uthiru nasibi minka ala haula. Kata Al-Fadl bin Abbas, saya tidak akan mengutamakan ya bagianku dari engkau ya Rasulullah untuk saya berikan kepada mereka. Akhirnya Rasulullah SAW kasih dia ya. Rasulullah SAW kasih dia. Ini menunjukkan bagaimana Islam kalau tahu seorang anak punya hak, maka harus diperhatikan, jangan disepelekan, jangan dilalaikan ya. Karena kalau anak-anak ngerti dia punya hak, sehingga kita beri pelajaran kepada dia bahwasanya kehidupan ini ada hak dan kewajiban. Kapan dia punya hak dia bisa ambil, kapan kewajiban harus dia kerjakan. Dan kehidupannya adalah mengambil dan memberi. Itulah kehidupan ya. Sejak kecil kita isyaratkan kepada dia bahwasanya kalau dia punya hak kita tunaikan ya. Sehingga dia menghargai hak orang lain. Bayangkan Rasulullah SAW tidak meremehkan Fadl bin Abbas, bahkan minta izin kepada Al-Fadl bin Abbas. Demikian juga kisah yang menakjubkan dalam perang Uhud. Ketika para sahabat berperang, banyak anak kecil yang ingin ikut perang. Kemudian Rasulullah SAW, mereka sudah berangkat bersama Nabi SAW dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menghentikan mereka suatu tempat dekat lokasi Uhud. Kemudian Rasulullah SAW ista'aradahum, Rasulullah SAW periksa. Setelah diperiksa ternyata yang masih di bawah umur, Rasulullah SAW suruh pulang. Ya, banyak disuruh pulang. Ibnu Umar di antaranya disuruh pulang. Abu Sa'id Al-Khudri disuruh pulang. Sahabat-sahabat junior yang masih belum balik. Tapi ada seorang sahabat junior yang nama Rafi' bin Khadij. Dan dia pandai memanah. Dan dia minta izin untuk ikut. Dan Rasulullah SAW izinkan karena dia memiliki keahlian dalam memanah. Dia punya kawan namanya Samurah bin Jundub yang dari Al-Fazari, dari kabilah Fazarah ya. Dia datang bersama bapak tirinya ya. Kemudian ketika dia melihat Rafi' bin Khadij diizinkan oleh Nabi padahal belum balik,
Maka dia suruh bapak tirinya ngomong sama Nabi, bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga ingin ikut perang. Adapun Rafi saya bisa ngalahkan dia kalau berkelahi. Bergulat saya bisa ngalahkan dia. Akhirnya bapaknya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Samurah. Dia bilang bisa mengalahkan Rafi bin Khadij. Engkau mengizinkan Rafi, kenapa kau tidak izinkan dia? Ya, dia menuntut haknya. Ya. Rasulullah SAW tidak mengabaikan, tidak meremehkan. Ya. Kata Rasulullah, mana sini? Tasara, kata Rasulullah SAW, ayo berkelahi atau bergulat. Dan akhirnya Samurah bin Jundab mengalahkan Rafi bin Khadij. Rasulullah mengizinkan. Rasulullah SAW izinkan. Ya, sehingga ini pelajaran bagi kita, kalau anak kita punya hak, ya, di antara hak dia kalau kita sudah janji, kemudian kamu nanti kalau begini dapat begini, kalau kamu begini dapat begini, itu berarti sudah menjadi hak dia. Kemudian ketika dia minta jangan kita remehkan ya. Mungkin perkara sepele bagi kita, misalnya mainan yang murah, nanti aja. Tapi bagi dia itu bukan perkara sepele, itu dunia dia. Ya mungkin dia ingin beli mainan pesawat kayak mainan apa, terus kita sudah janji, berarti sudah jadi hak dia. Ketika dia minta jangan kita remehkan. Lihatlah Rasulullah SAW tidak meremehkan hak anak-anak ya. Dan ini tarbiyah yang penting sehingga anak-anak tahu mereka punya hak dan mereka juga punya kewajiban. Oleh karenanya di antara fatwa Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala mengenai saf pertama, beliau berkata jika orang-orang ke masjid, ya, asalnya kan kata Rasulullah SAW, liyalini ulul ahlami minkum. Kata Rasulullah SAW, hendaknya yang di belakangku adalah orang-orang yang dewasa ya, terutama yang memiliki hafalan yang banyak ya. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau ternyata anak-anak sudah maju duluan ke saf pertama, maksudnya bukan persis di belakang imam, di belakang imam harus spesial memang, yang kalau imam salah bisa dia tegur, kalau imam batal bisa dia gantikan ya. Ternyata anak-anak sudah mengambil saf pertama di sebelah kanan, sebelah kiri imam agak jauh, maka tidak boleh kata Syekh Utsaimin seorang kemudian memundurkan mereka mengatakan anak-anak di belakang, om yang maju. Ya, ini tidak boleh kata Syekh Utsaimin karena itu hak dia. Dia sudah datang duluan, yang datang duluan lebih berhak untuk mendapatkan saf pertama. Ya. Dan ini berpengaruh kepada sang anak ketika dia saf pertama, kita motivasi saf pertama pahalanya banyak. Dia datang ke masjid segera ya, kemudian begitu sampai di sana disuruh mundur oleh orang lain ya, tentu dia kecewa dan dia merasa haknya diambil dan ini pengaruhnya buruk bagi anak-anak. Akhirnya dia di belakang, kemudian dia bikin geng di belakang main-main sama anak-anak, malah kacau salat ya. Ini menunjukkan bahwasanya hak anak-anak punya hak ya. Dan kalau dia punya hak kita berikan sehingga dia tumbuh dan berkembang dengan mengetahui bahwasanya kehidupan ini adalah mengambil dan memberi. Kehidupan itu isinya adalah hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban. Hak dia berhak untuk mengambil, kewajiban harus dia kerjakan. Baik, ini salah satu tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallam ketika berbicara dengan anak-anak, Rasulullah sallam berbicara sesuai dengan akal mereka ya, akal mereka sesuai dengan nalar mereka. Jadi berbicara dengan kemampuan bernalar mereka ya. Dan ini dicontohkan misalnya Rasulullah sallam ketika melihat saudaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Tapi ayahnya Anas meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian Ummu Sulaim ini menikah dengan lelaki lain, dengan sahabat ya. Kemudian punya anak ya. Punya anak ya yang lebih muda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di antara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke rumah pembantunya. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam main ke rumah Anas bin Malik, ketemu dengan ibunya, ketemu neneknya. Ternyata adiknya Anas ini adik seibu, ya, lain bapak, punya hewan burung peliharaan dan burung peliharaan tersebut dia senang main dengan itu. Tahu-tahu burung peliharaan tersebut meninggal atau wafat ya, atau matilah. Burung tersebut mati. Rasulullah SAW kemudian datang kepada anak tersebut. Rasulullah SAW hibur dia, kata Rasulullah, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Rasulullah SAW ajak ngomong untuk menghibur dia. Ada apa gerangan wahai Abu Umair? Apa yang menimpa burungmu ya? Ya kata para ulama, lihat Rasulullah SAW menurunkan level dia berbicara tentang hewan tersebut kepada anak-anak. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sibuk ya. Tetapi sempat-sempatnya dia menghibur anak tersebut. Ketika anak tersebut sedih, ketika burungnya mati. Kita tahu bagaimana anak-anak kalau sudah punya hewan peliharaan dia sangat senang bermain dengan hewan tersebut ya. Tidak ada masalahnya kemudian kita ikut serta bermain-main dengan dia dengan
hewan yang disenanginya tersebut. Apalagi dalam kondisi sedih tadi, mungkin hewannya lagi sakit. Rasulullah SAW menurunkan levelnya, berbicara dengan anak tersebut. Bahkan sebenarnya mengatakan anak tersebut mungkin tidak bisa menjawab omongan Nabi SAW. Masih kecil, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun. Belum bisa menjawab pertanyaan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap ngomong sama dia. Meskipun dia tidak paham dengan sempurna, tapi dia tahu Rasulullah SAW sedang menghiburnya. sedang menghiburnya. Ya. Ini penting kita bicara anak-anak sesuai dengan apa dunianya dan bagaimana nalar dia. Demikian juga ketika Rasulullah SAW datang suatu hari, Aisyah kan masih remaja ya. Dia sempat main-main punya boneka-bonekaan. Ketika itu sempat Rasulullah SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha sedang main boneka-bonekaan, maka Rasulullah SAW bertanya, "Apa ini? Ya, ma hadza ya Aisyah? Ini apa wahai Aisyah?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Banati, ini putri-putriku." Maksudnya boneka-boneka ya. Ini putri-putriku. Kemudian ra'a bainahunna farasan lahu janahan min ruqa. Di antara putri-putri Aisyah itu boneka-boneka perempuan Aisyah yang dianggap putri-putri Aisyah ada semacam boneka kuda tetapi ada 2 sayapnya yang terbuat dari kain ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Ini apa yang di tengah-tengah mainan boneka-boneka putri-putrimu? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Faras, itu kuda." Kata Rasulullah SAW, "Terus ini apa? Ini apa yang 2 di samping kanan kirinya?" "Janahan, ini 2 sayap." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Farasun lahu janahan?" Ya Aisyah, ada kuda punya 2 sayap? Ya Rasulullah tanya. Aisyah menjawab, "Ama sami'ta anna li Sulaiman khailan lahu ajniha?" Wahai Rasulullah, tidak kau dengar bahwasanya Nabi Sulaiman punya kuda-kuda yang bersayap? Rasulullah SAW tertawa ya. Rasulullah SAW tertawa. Tapi maksudnya Rasulullah SAW berbicara dengan anak-anak sesuai dengan kadar alar mereka, kemudian berusaha masuk dalam dunia mereka ya, sebagai bentuk pendekatan kepada anak-anak ya. Sebagai bentuk pendekatan kepada anak-anak. Di antara juga suatu kisah ketika sebelum terjadi perang Badar, ketika Rasulullah SAW dan pasukannya sampai di lokasi dekat Badar, kemudian orang-orang musyrikin, Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya juga sudah sampai dekat lokasi perang Badar. Ada salah seorang pemuda yang mengurusi onta-onta Quraisy ketangkap oleh kaum muslimin. Masih kecil, masih remaja ya, ditangkap. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Berapa jumlah pasukan Quraisy?" Kata dia, "Banyak." Ya. Para sahabat, "Berapa?" Dia bilang, "Banyak." Ya. Akhirnya sahabat mukul dia ya. Ini karena musuh kan. Dipukul. Akhirnya kata dia, sedikit. Enggak banyak. Dia bohong. Kalau tanya lagi, "Benar sedikit atau banyak?" "Banyak." Dipukul lagi. "Berapa jumlahnya?" "Pokoknya banyak." Akhirnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Rasulullah tegur mereka. Akhirnya Rasulullah SAW tanya kepada anak muda ini yang sesuai dengan nalar dia. Anak ini tidak mau kasih tahu berapa jumlah pasukannya Abu Jahal. Tapi Rasulullah SAW bertanya kepada dia yang sesuai dengan nalar dia yang mungkin dia bisa paham. Sehari berapa onta yang mereka sembelih untuk makan? Maka anak muda ini berkata, ya antara baina tis'a wa asyara, sekitar 9 atau 10 ekor onta. Kata Rasulullah SAW, mereka sekitar 1000. Ya Rasulullah SAW bisa tahu jumlah mereka dengan menghitung onta yang dimakan. Di 1 ekor onta dimakan oleh mungkin 100 orang. Kalau 10 ekor onta berarti sekitar 1000 orang. Dalam peperangan makan mereka segitu ya. Nah, ini yang diperkirakan oleh Nabi SAW, dan Nabi bertanya pada hal yang dia bisa jawab. Selesai. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ketika berbicara dengan anak-anak sesuai, atau dengan anak muda sesuai dengan nalar mereka. Ini diantara tarbiyah kepada anak-anak. Kita harus turun level, kita bicara sesuai dengan nalar mereka, kira-kira paham atau tidak. Ya, kalau tidak paham jangan kita berbicara dengan pembicaraan yang mereka tidak paham. Sampaikanlah sesuai dengan pemahaman mereka. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Haditsun nas bima ya'rifun." Bicaralah dengan orang-orang sesuai dengan nalar mereka. Ini penting. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita main sama anak-anak ya. Kita masuk dengan dunia mereka ya. Entah mereka main permainan, entah mereka main mobil-mobilan, entah mereka punya hewan peliharaan,
Pokoknya kita masuk dunia mereka, kita ngobrol sama mereka sesuai dengan nalar yang dia bisa pahami. Di antara salah satu contoh tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjauhkan diri dari cercaan dan celaan. Ini salah satu tarbiyah yang buruk adalah orang tua suka mencerca, orang tua suka mencela, apalagi suka nyinyir. Anaknya suka dinyinyir, anaknya suka dicela, dicerca, bahkan dibanding-bandingkan sama anak orang lain. Ya, ini perkara yang sangat menyakitkan hati seorang anak. Kamu tuh gimana belajar, lihat teman-temanmu sudah begini-begini. Jangankan dibandingkan sama orang, dibandingkan dengan kakak adiknya sendiri tidak suka. Kakakmu begini, adikmu begini, apalagi dibandingkan dengan orang lain. Kalau dia salah, sebut kesalahannya tanpa harus membandingkan. Ya, kalau bisa diajak bicara dengan baik, tidak perlu kemudian nyinyir, kemudian mencela, merendahkan, menghinakan, mencela dan yang lainnya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin. Fama qala li syai'an halla fa'alta lima fa'alta, ya. Aku telah berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun atau 10 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan, halla fa'alta hadza, tidakkah kau melakukan ini? Atau Rasulullah mengatakan, kenapa kau melakukan ini? Rasulullah SAW tidak pernah menegur, ya, mencela Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan itu bahkan 9 tahun dan 10 tahun. Rasulullah SAW punya cara sendiri untuk menegur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perkara yang menakjubkan di antara akhlak Nabi SAW yang saya katakan mukjizat, bagaimana seorang majikan tidak pernah mencela pembantunya selama 9 tahun atau 10 tahun, ya. Ini menakjub. Tapi Rasulullah contohkan, dan Anas bin Malik masih kecil tatkala itu. Di antaranya Anas cerita satu hari, ya, bagaimana Rasulullah SAW menegur dengan cara yang halus. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian fakultu, maka Anas berkata, aku berkata di hadapan Nabi, fakultu wallahi la adhab. Bayangkan, ini Anas ini masih kecil. Rasulullah kasih uzur. Rasulullah bilang pergi, kata dia, demi Allah aku tidak mau pergi. Wa fi nafsi an adhab. Padahal dalam hatiku aku akan pergi. Jadi Anas masih kecil, belum balik, ya. Rasulullah bilang pergi ke sana, mungkin beli ini atau bawa barang ini. Kata dia, demi Allah saya enggak mau pergi, Rasulullah. Jadi maksudnya kalau bahasa kita apa ya, bikin jengkel, ya. Kita suruh pergi, dia bilang, bukan cuma bilang tidak pergi, dia bilang demi Allah saya tidak mau pergi. Tapi kata Anas, dalam hatiku aku ingin pergi. Kemudian fa kharajtu, ya, hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abun fis suq. Aku pun keluar menunaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melewati anak-anak di pasar sedang bermain-main, ya. Akhirnya aku di situ, ya, nonton mereka main-main. Rasulullah SAW nunggu enggak datang-datang. Maka Rasulullah SAW akhirnya keluar cari Anas. Ketika Anas bin Malik sedang asik nonton, kemudian fa idza Rasulullah SAW qad qabadha biqafaya min wara'i. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang leherku dari belakang. Fa nadhartu, ya, aku melihat beliau, ya, ternyata wa huwa yadhhak. Rasulullah SAW tertawa, kemudian berkata, ya Unais idhab haitsu amartuka. Adhabta min haitsu amartuka? Kata Rasulullah SAW, wahai Unais. Bahkan Rasulullah SAW panggil dengan panggilan kasih sayang. Dia tidak bilang Anas, tapi Unais, ya. Wahai Unais, sudahkah kau pergi sesuai yang aku perintahkan? Qultu na'am ana adhab ya Rasulullah. Aku berkata, iya ya Rasulullah, aku pergi sekarang, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak marah, tidak, kamu dari mana aja ditunggu-tunggu, ya. Saya ini orang sibuk, saya ini nabi, banyak urusan. Kamu urusan gini aja enggak bisa ngerjain. Enggak, ya. Rasulullah SAW datang kemudian tidak mencela, tidak mencerca, tapi tetap menegur, ya. Jadi ini di antara metode yang penting bagi orang tua dalam mendidik anak-anak, jauhi dari cercaan, makian, hinaan, nyinyir, ya. Kita sudah sebutkan bahwasanya idza aradallahu bi ahli baiti khairan adkhala alaihim rifq. Bahwasanya jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut, ya. Adapun keluarga yang isinya cercaan, makian, ya, tidak baik bagi anak-anak. Anak-anak juga sering akhirnya terbiasa mendengar cacian, makian, kata-kata yang buruk, hinaan, ya. Dan itu akan akan membias dalam perilaku mereka, ya.
Kita orang tua ya biasakan berkata-kata yang baik, biasakan dengan hidup dengan tenang, tegur dengan baik ya. Sehingga anak-anak juga berakhlak demikian ya. Mereka punya salah, namanya anak tidak mungkin tidak punya salah. Kita juga masih kecil cukup banyak salah. Tapi apakah setiap kesalahan kita cerca, kita maki, kita rendahkan, kita hina, kita bandingkan dengan anak orang lain ya, itu menjatuhkan mental mereka. Dan itu semua adalah keburukan. Sekali-sekali kita tegur, oke. Sekali-sekali kita marah tidak dilarang, tapi jangan mendominasi tarbiyah kita terhadap anak-anak. Kemudian di antara metode Nabi SAW adalah mendoakan anak-anak. Ini sudah pernah saya singgung juga, mendoakan anak-anak. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas faqih dalam agama. Allahumma wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran. Ya. Rasulullah juga mendoakan Anas agar diberkahi hartanya dan anak-anaknya. Dan akibat doa Rasulullah SAW, akhirnya Anas menjadi kaya raya. Dia punya kebun. Kalau orang lain cuma panen setahun sekali, dia panen 2 kali. Bahkan dia punya anak dan cucu lebih dari 100 orang. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu karena doa Nabi SAW. Dan kita tahu maksudnya doa orang tua terkabulkan ya. Karena Rasulullah mengatakan salatu da'awatin yustajabna la syakka fihinna, 3 doa yang pasti dikabulkan. Di antaranya doaul walid liwaladihi, dalam riwayat ala waladihi. Doa seorang orang tua untuk kebaikan anaknya, dalam riwayat yang lain doa orang tua untuk kecelakaan anaknya. Maka orang tua mendoakan anak itu doa yang sangat tulus ya. Kita berdoa dan itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri-ciri penghuni surga yang Allah sifati mereka dengan ibadur rahman, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dalam surat Al-Furqan, yang kata Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Allah sebutkan sifat-sifatnya di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan dalam ghurfah, yaitu surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan itu mereka salat malam, mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh orang lain. Kemudian ciri-ciri mereka ya sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kami. Jadi mereka berdoa. Ciri orang tua yang saleh adalah mendoakan anaknya. Itu dipraktikkan oleh para anbiya, bukankah para nabi mereka mendoakan anak-anak mereka? Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa banyak rangkaian doa yang dia panjatkan untuk anak-anaknya. Ya. Wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku. Jadikanlah dia penegak salat. Ya. Oleh karenanya seorang menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anaknya, dan waktu paling baik sepertiga malam yang terakhir. Bangun malam sisihkan doain istri, ya, doain anak-anak, orang tua, kawan-kawan yang berjasa kepada kita. Kemudian doa untuk kaum muslimin, ya, berdoa untuk kita, berdoa bangun. Ya, 5 menit berdoa sudah selesai permintaan kita semuanya. Apa susahnya? Kita bangun berdoa kepada Allah. Ya, menangis agar anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, zaman medsos, zaman internet, ya. Yang tidak ada bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu. Bangun malam kita berdoa, ya. Kita berdoa, dan kita tahu anak-anak kita mungkin tidak semuanya saleh, ada yang baik, ada yang agak nakal, ada yang mungkin nakal, macam-macam. Tapi peran doa sangat penting, ya. Apalagi Nabi mengatakan doa orang tua kepada anak dikabulkan, ya. Karena kita tahu di antara sifat atau adab doa untuk dikabulkan adalah tulus dalam berdoa. Tulus dalam berdoa, benar-benar mohon kepada Allah, dan tidak ada yang mendoakan anak kita seperti kita. Tidak ada yang mendoakan untuk kebaikan anak kita seperti kita. Karena ini darah daging kita, buah hati kita, kebahagiaan kita. Maka kalau kita berdoa, benar-benar kita serius. Itu menunjukkan kesalehan kita. Ya. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para wali murid, ya, jangan lupa berdoa untuk anak-anak. Berdoa bangun malam, ya.
dalam sujud doakan anak-anak nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh ya. Jadikan mereka adalah berbakti kepada diriku ketika hidupku dan setelah kematianku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah malas mendoakan anak-anak ya. Dan itu ciri-ciri orang-orang yang saleh. Bahkan bukankah ketika kita bersafar kita berdoa ya, doa safar yaitu kita mengatakan Allah wal khalifatu fil ahl ya. Kita mengatakan ya Allah, ya, Engkau adalah al khalifatu fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepada Engkau ketika aku bersafar, agar Allah menjaga anak-anak kita meskipun kita sedang bersafar jauh dari mereka ya. Bahkan yang menakjubkan ya, di antara kebiasaan orang-orang Arab sampai sekarang ya, kalau mereka telepon anak-anak mereka doain dulu.